Pada tahun 2015, dunia sosial media sempat dihebohkan dengan sebuah video seorang gadis cantik yang meminta bantuan kepada netizen untuk mencarikan obat penyakit kanker langka yang dideritanya. Guys, aku butuh banget info kalian. Aku lagi butuh obat kemo. Namanya Dacioni. Siapapun yang bisa nemuin obat itu, kasih ke aku. Dan inilah cerita beberapa waktu lalu tentang hari yang saya tunggu-tunggu. Hari di mana saya akan bertemu untuk pertama kalinya dengan Lolita untuk berbagi cerita, senyum, dan semangat. Cantik, sayang, ini buat kamu. Makasih. Keep fighting, Lolita. Fighting. Cantik kamu. Cantik banget. Tante, assalamualaikum. Aku boleh duduk? Boleh. Ini aku pindahin ya. Taruh di mana nih enaknya? Di sini aja ya. Situ aja boleh. Oke. Ini lagi ngapain? Lagi ceritanya? kemo. Kemonya berarti yang ini ya. Iya. Loli, akhirnya aku ada di sini. Yeah. Aku udah lama banget loh follow kamu di Instagram. Aku ngefans banget sama kamu. Iya, waduh. Aku mengakui bahwa kamu adalah tidak hanya wanita dan perempuan, tapi manusia yang benar-benar hebat. Bener loh Loli, kamu menginspirasikan banyak orang. Dan mungkin teman-teman sekarang yang lagi nonton nggak tahu apa yang dihadapin sama Loli. Boleh nggak kamu share lagi cerita langsung seperti apa kronologis yang Loli alami? Boleh. Jadi awalnya tuh kayak ada jendolan gitu di mata kaki sebelah kanan. Oke. Terus akhirnya aku jatuh dari motor. Nah tapi waktu yang pertama kali jatuh itu hal yang Loli lakukan apa? Diurut kah atau diam-diam ke rumah sakit sendiri kah? Enggak, jadi Cuma Dicuekin aja? aku cuekin aja. dipakai itu aja, apa sih kayak betadine gitu. Soalnya kan di lutut yang kelihatan Iya. lukanya gitu. Emang nggak ngerasain sakit sama sekali, nggak ada rasa sakitnya, nggak ada, pokoknya kayak orang biasa aja gitu. Sampai akhirnya aku jatuh untuk kedua kalinya, terus mungkin kesenggol kali atau apa gitu. Terus baru itu aku ngerasain sakit kakinya. Dari yang kedua kalinya yang ini? kedua itu. Terus akhirnya aku cerita sama mama, aku jatuh dari motor lagi, terus baru dibawa ke tukang urut. Oke. Iya, dibawa ke tukang urut. Sampai akhirnya dia nggak bisa BAB kan karena nahan rasa sakitnya itu dia nggak bisa. Itu untuk berapa lama? Kurang lebih sebulan nggak bisa BAB. Loli, 1 bulan. Loli itu rasanya gimana? Sampai jerit-jeritnya. sampai tengkurap, jungkir balik segala macem udah. Terus akhirnya tante bawa ke rumah sakit akhirnya saya lagi. bawa ke rumah sakit. Terus pihak rumah sakit bilang udah ini harus diopnam karena tuh penuh itunya perutnya sama feses katanya. Akhirnya diopnam seminggu kurang lebih. Memang kan keadaan kakinya Loli kan lagi diperban gitu. Ini kenapa kakinya gitu kata dokternya. Saya bilang lagi berobat ke kata tulang, saya bilang itu kakinya. Terus saya kasih lihat mana itunya ada nggak itu rongsenanya gitu. Saya kasih lihat rongsenanya. Ya itu gimana Kak? Katanya kalau misalnya kaki aku nggak dioperasi, nggak dipakein sekrup, itu aku nggak bakalan bisa jalan katanya. Jadi harus cepet-cepet dioperasi. Akhirnya kebesokannya aku langsung operasi. Berarti operasi di skrup lebih baik atau enggak? Enggak, aku bilang sama dokternya, dok kenapa ya kakinya kok bukannya makin membaik tapi malah sakit gitu, makin sakit. Terus dokter kayak nyangkal gitu, kayak nggak mungkin soalnya kan kamu udah dioperasi, udah diiniin, jadi mungkin si dokternya itu juga belum tahu kalau misalnya aku ada riwayat cancer.
Berarti setelah operasi akhirnya udah mengeluh, dokter juga mengatakan nggak ada apa-apa. Apa yang akhirnya sampai ke Akhirnya titik ini? aku pindah-pindah rumah sakit kan. berapa kali pindah? Kalau yang ini udah dan Mai sudah yang terakhir nih, Iya, yang udah kelima. yang kelima. Sampai akhirnya dikatakan itu kanker itu di rumah sakit Yang ketiga sarkoma. ketiga. Sorry, oke. Nah ini dari kaki, nama kankernya apa ya? Sarkoma Ewing, Sarkoma. Oke, sarkoma Ewing itu adalah kanker apa? kanker tulang. Loli kalau boleh tahu, saat dokter mengatakan kalau kamu mengalami kanker tulang, apa yang Loli rasakan? Nggak percaya. Awalnya nggak percaya, kayak masa sih cuma dari itu aja, dari jatuh yang sepele kayak gitu sampai separah kayak gini. Akhirnya kanker ini merambah kemana-mana sampai akhirnya dokter juga memutuskan bahwa kamu harus Amputasi. kaki kanan ya. Iya, kaki kanan. Dan kamu ikhlas saat itu terjadi. Ikhlas lillahi ta'ala, karena mama aku juga bilang semuanya kan emang dari Allah, milik Allah, terus bakalan balik lagi juga ke Allah. Jadi ya kita kan cuma peminjam aja gitu kan dari Allah, jadi ya emang harus ikhlas. Apalagi yang belum tercapai sama Loli? Pengen, awalnya saya emang pengen kuliah, pengen masuk jadi psikolog sih. Ya? Cuma waktu itu karena keterbatasan biaya, jadinya aku harus lulus sekolah, aku harus kerja, harus ya nggak apa-apa deh ngerasain nyari uang dulu. Belum tercapai juga, belum bisa nyenengin mama juga. Ya ini bulan Ramadan ya. Apa doa tante sama Loli kalau boleh tahu? Saya ya selalu mohonnya sama Allah ya berikan kesembuhan ya, kalau bisa ya Allah angkat, berikan hijatnya lah buat Loli, supaya Allah angkat penyakitnya Loli. Amin. Amin. Kalau Loli? Pengen sembuh, pengen banget sembuh, pengen bisa ya, pengen ngebantu mama lah, pengen banget. Aku mau tanya sesuatu yang penting sekali sama kamu. Apa tuh? Kamu suka banget selain nama aku, kamu sebenarnya suka sama siapa? Raiso, Raisa. Kenapa? suaranya bagus banget. Oke, aku punya sesuatu yang lain buat kamu karena dia lagi sibuk. Coba kamu play. Hai Loli, ini Raisa, mau nyemangatin kamu, pokoknya semangat terus, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih lagi, dan Sampai ketemu katanya, berarti dia mau ketemu sama kamu. Iya, Kamu mau? banget. Coba ngomong ke Raisa. Kak Raisa, jengukin aku dong. Mau curhat ya? Gimana caranya bisa tunangan? Aku mau. Sembuh dulu kali. Masya Allah, sungguh Allah tidak akan menguji suatu kaum melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yakinlah bahwa di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, mampu untuk kita hadapi. Karena yang menjadi masalah bukan ujian yang datang, tapi bagaimana cara dan iman kita tetap kuat dalam menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita. Dan Lolita Agustin telah membuktikannya. Untuk Loli sayang, tetaplah semangat dan tersenyum dan selalu ingat bahwa kita semua selalu ada terus untuk mendoakan Loli dan juga kesembuhan untuk Loli. Amin ya Rabbal Alamin.
Sekarang aku mau tanya nih sama pemirsa cerita Dewi Sandra, masih pada semangat kan puasanya? Harus dong, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Selain itu, inilah waktunya kita memperbanyak silaturahmi bersama orang-orang terdekat. Maka dari itu saya juga akan berbagi cerita keseruannya setelah yang satu ini hanya di cerita Dewi Sandra.